Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin bu, amin pak. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yafqahu qawli, yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah, au kama qala Rasulullah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Halal bil halal itu tidak ada di kitabnya. Kalau kita ngaji di pesantren,
mau kitab Tanbihul Ghafilin, mau kitab Durratun Nasihin, mau dikupas tuntas Irsyadul Ibad tentang sejarah halal bil halal, pasti nggak ketemu, Bu. Yang ada halal bil halal itu hanya di Indonesia. Di negara manapun nggak ada tuh halal bil halal. Di negara manapun nggak ada nih acara yang seperti ini. Berarti dari yang namanya Rasul sampai sahabat Rasul, sampai tabi'in tabi'in, sampai ke para ulama, ini tidak ada halal bil halal. Tapi kalau kita mau cari kejelasannya, ternyata halal bil halal itu dicetuskan oleh ulama besar di Indonesia tepat pada tahun 1946. Siapakah pencetusnya? Tidak lain ulama besar Kiai Haji Wahab Hasbullah, tidak lain adalah pendiri Nahdlatul Ulama yang luar biasa. Ketika itu beliau menjadi penasehat Presiden Soekarno. Terjadilah satu resesi setelah kemerdekaan Republik Indonesia 1945, maka 1946 Indonesia mengalami disintegrasi. Banyak aliran, banyak organisasi terlarang, termasuk partai-partai komunis bermunculan, termasuk DITII berdatangan. Maka Presiden Soekarno tahun 46 memanggil Mbah Yai Wahab Hasbullah. Mbah Yai, ada apa Presiden? Ini kan udah Ramadan, betul? Terus nanti Syawal, bagaimana nih keadaan negara kita? Bagaimana keadaan rakyat kita? Banyak organisasi yang terlarang datang bermunculan, banyak gesekan di sana di sini. Untuk itu bagaimana supaya aman dan nyaman ketika Syawal kita berdatangan, ketika Syawal itu muncul, apa yang harus kita agendakan wahai Mbah Yai? Presiden Soekarno minta pendapat Kiai Wahab Hasbullah. Maka Kiai Wahab Hasbullah mengatakan, Pak Presiden, kalau memang banyak gesekan di sana sini, kita harus yang namanya menjadikan halal bil halal. Karena banyak yang haram, banyak yang melakukan kesalahan, banyak yang melakukan dosa. Maka saya punya ide, Syawal kita cetuskan yang namanya halal bil halal, saling islah, saling bersatu, satu di antara yang lainnya. Maka Presiden Soekarno tahun 46 menyetujui bahwa Syawal diadakannya halal bil halal. Sampai detik ini, sampai malam ini, Keroncong Permai melaksanakannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halal bil halal tidak diperintah. Tapi ingat ibu dan bapak, halal bil halal pun tidak dilarang. Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Tarik benang merah, hukumnya adalah mubah. Jika mubah diisi dengan kebaikan, pahala yang didapatkan. Jika mubah diisi dengan ngaji, jika mubah diisi dengan manggil kiai,
maka malam ini halal bil halal hukumnya bukan mubah lagi, melainkan wajib adanya. Amin ya robbal. Maka untuk itu ibu dan bapak pinter anggota dewan manggil kiai, biar halal bil halal ini menjadi wajib. Karena kita hadir di sini bukan dapat door prize doang, betul bu? Kita hadir di sini bukan dapat helm doang, kita hadir di sini bukan dapat kacamata doang. Itu buat penyemangat saja untuk hadir pada malam ini, tapi kita hadir di sini untuk ngaji, untuk menuntut ilmu. Maka baginda berjanji, man kharaja thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa melangkahkan kaki keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu pada malam ini, hadir silaturahmi dalam momentum halal bil halal, fahuwa fi sabilillah, maka pada hakikatnya dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yarji'a, sehingga dia pulang ke rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Untuk itu pertanyaan bapak dan ibu, Pak Kiai, kenapa halal bil halal ini jatuhnya di bulan Syawal? Kan ada bulan-bulan yang lain. Setelah Syawal Zulqa'edah, setelah Zulqa'edah Zulhijjah, setelah Zulhijjah Muharram, Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sya'ban Ramadan. Apal bu? Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sya'ban Ramadan, Syawal, Zulqa'edah dan Zulhijjah. Kebanyakan kita apalnya bulan-bulan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sampai-sampai bikin anak namanya bulan-bulan Masehi, ngikuti selebriti di TV. Lahirnya Januari, nama anak saya Januarta Angelina. Lahirnya Februari, Febia Febiola. Lahirnya Maret, Marta Tilaar. Lahirnya April, Apriliani Yuningsi. Lahirnya Mei, Meiliani. Lahirnya Juni, Juniarto Ketelak Baso. Lahirnya September, Setia Angelina. Lahirnya Oktober, Oktareza Baskoro. Lahirnya November, Novia Kolopaking Kalajengking. Lahirnya Desember, Desia Tata Sari Tata Sore. Pantes anak kita yang namanya cium tangannya beda. Kenapa? Karena namanya ngikuti selebriti. Udah SD sekarang cium tangannya bukan hirup, itu yang namanya tangan orang tua tercinta. Pori-porinya dicium ke hidung, dihirup supaya bakti kepada kedua orang tua. Kalau guru mah bolak-balik ciumnya santri kepada kiai, tapi anak kita zaman sekarang cium tangannya ke pipi dan ke jidat. Manggil bapaknya bokap, manggil emaknya nyokap, manggil tetehnya tekap, manggil kakaknya kakap, datang uaknya wakaf. Na'udzu. Itu yang jadi pertanyaan hadirin, kenapa bukan bulan Zulqa'edah sampai bulan Ramadan ini yang namanya halal bil halal datangnya di bulan Syawal? Karena kata ulama, halal bil halal kenapa datangnya bulan Syawal? Karena Syawal mempunyai makna, hurufnya mempunyai makna 4. Huruf Syawal jumlahnya ada 4.
Yang pertama shin, yang kedua waw, yang ketiga alif, dan yang terakhir ditutup dengan lam. Shin, waw, alif, dan kurang shin, waw, alif, dan shin mempunyai makna syarafatun. Syarafatun mempunyai arti kemuliaan. Bulan Syawal adalah bulan kemuliaan, karena kalau kita yang namanya datang bulan Syawal kayaumi waladathu ummuh, bagaikan bayi baru lahir dalam kandungan ibunda. Amin. Mengapa? Karena Ramadan kita digodok, Ramadan kita digembleng, Ramadan kita dibakar. Tiap hari melaksanakan kebaikan, siang menahan lapar dan dahaga, malam taraweh bersama sampai akhir Ramadan tiba. Maka pas datang bulan Syawal, kembalilah kepada kesucian yang disebut Idul Fitri. Allah muliakan kita, Allah muliakan hambanya menjadi suci, menjadi bersih, menjadi tanpa dosa dan tanpa salah dan kesalahan. Semua Allah hapuskan dan Allah muliakan. Amin. Ya Rabbal. Sambil kita bermusafahah, kemuliaan itu datang ketika kita berpapasan langsung dengan berjumpa dengan teman antara kita. Tidak bisa dengan WA, tidak cukup. Mohon maaf lahir batin dari keluarga besar Fulan bin Fulan. Selesai. Nggak bisa begitu, Pak. Kemuliaan itu datang ketika kita saling memaafkan, ketemu langsung. Karena kata Rasul, mamin muslimaini, tidak ada di antara dua muslim yaltaqiyani, punya masalah, punya dosa. Yang si A punya salah, yang si B punya salah, tapi yaltaqiyani, keduanya itu punya salah. Fayatasofa'ani, maka dia berjumpa pada malam ini. Bu, ketika dia berjumpa pada malam ini, fayatasofahani, hadisnya fayatasofahani, bukan payaweani. Kebanyakan Pak Dewan, Ki Gusdi itu cukup dengan WA. Padahal nggak pas, nggak afdol kalau nggak ketemu, Bu. Minta maaf itu kalau nggak ketemu nggak afdol. Makanya Dewan dengan RW, dengan RT mengadakan momentum halal seperti halal bihalal seperti ini supaya kita berjumpa. Kata Rasul, ketika fayatasofahani, ketika kita bermusafahah di antara keduanya, maka ghufira lahu, maka Allah akan ampuni dosanya qabla ayyatafarraqa, sebelum dia keluar dari tempat tersebut. Allah bersihkan dosa-dosa kita semua. Amin. Ya Rabbal. Illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa, ketika dia berjumpa bermusafahah pada malam ini, maka Allah akan ampuni dosa keduanya sebelum dia meninggalkan tempat pada malam ini. Alhamdulillah. Makanya nanti setelah doorpress, setelah doa itu Bu bermusafahah. Cuman mohon maaf ibu-ibu, kalau musafahahnya biasa saja,
jangan sampai berlebihan. Ini mentang-mentang pergi umroh yang namanya Ramadan kemarin, beli emas segala macam, beli gelang, segala macam dipakai, akhirnya musafahannya kayak main rebana. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Maksudnya apa? Gelang gua gede amat, kalau ngeliatin aja salah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, bersih dari noda, bersih dari segala salah dan lupa, bersih dari segala macam kesalahan dosa, maka insya Allah Allah muliakan kita pada malam ini. Amin ya rabbal. Satu, syarafatun. Yang kedua, kenapa halal bil halal itu jatuhnya di bulan Syawal? Ini malam ini Syawal terakhir, Pak. Minggu terakhir malam ini adalah Syawal terakhir. Karena Syawal hurufnya diikuti dengan waw. Waw mempunyai makna wikoyatun. Wikoyatun mempunyai arti pemeliharaan. Bulan Syawal adalah bulan pemeliharaan. Pemeliharaan apa, Kiai? Pemeliharaan silaturahmi. Pak. Ya. Kopi. Baru di bawah aja, Kiai. Kopinya udah ada. Pak. Ngopi. Terus ini terus. Bo. Wow mempunyai makna wikoyatun. Ilmu nih. Wikoyatun mempunyai arti pemeliharaan. Pemeliharaan apa, Kiai? Pemeliharaan silaturahmi. Coba kita ingat, Pak. Bulan yang lain yang paling rajin silaturahmi itu di bulan Syawal, hadirin. Kita ngebelain mudik, kita ngebelain pulang kampung, naik darat, naik udara, naik laut, dari Keroncong ke Jawa, dari Keroncong ke Sumatera, dari Keroncong ke Sulawesi. Tidak lain adalah tujuannya memelihara silaturahmi. Alhamdulillah. Kalau untuk silaturahmi pada malam ini berarti ibu akan memberikan yang namanya ilmu. Ketika kita silaturahmi, kata baginda Nabi, maka akan mendapatkan dua keistimewaan. Baginda bersabda, man ahabba ayyub satulahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang merajut silaturahmi, maka Allah akan memberikan dua keistimewaan, kata baginda Nabi. Yang pertama, ayyub satulahu fi rizkihi, Allah akan berkahkan rizki kita. RT nggak dapat door prize dikasih helm. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dapat door prize udah ada door prize di depan mata, buka kuehnya pun nggak ketinggalan ada di depan meja. Betul? Gimana nggak berkah silaturahmi, Pak? Insya Allah ntar pulang ibu-ibu dapat berkat 1, insya Allah Kiai mah berkatnya 5. Nggak bakal lupa anggota dewan kita tercinta, anak itik dimakan tikus. Kalau ada plastik tolong dibungkus. Alhamdulillah. Ayyub satulahu fi rizkihi. Yang kedua, wa yunsa'alahu fi asarihi. Memelihara silaturahmi akan mendapatkan dua keistimewaan. Yang kedua tidak lain adalah ditunda umur kita, Bu. Amin. Ditunda umur kita, Pak. Amin. Luar biasa, Ibu dan Bapak.
saya baca dalam kitab Irsyadul Ibad, ada seorang laki-laki umurnya tinggal 6 hari lagi, hadirin, akan dicabut nyawa oleh malakal maut yang bernama malaikat Ijrail. Tapi itu si rajul ketika itu mau dicabut nyawa 6 hari lagi, sebelum dicabut nyawa silaturahmi ke rumah Kangjeng Nabi Daud. Ketika mau datang, malakal maut memberikan kabar, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, ada apa wahai malakal maut? Nanti setelah sebentar lagi, sekarang lagi di jalan, ada seseorang laki-laki yang silaturahmi ke rumahmu, usianya tinggal 6 hari lagi akan aku cabut nyawanya. Maka untuk itu hiburlah wahai Kangjeng Nabi Daud, hiburlah wahai Rasulullah, karena usianya tinggal 6 hari lagi. Baik wahai malakal maut, pas datang ibu dan bapak, setelah sampai ke istana Kangjeng Nabi Daud, maka duduklah itu si fulan, si rajul tersebut, maka disediakan makanan yang begitu mewah oleh Kangjeng Nabi Daud. Di istananya disiapkan minuman, di istananya disiapkan makanan, disiapkan susu, disiapkan air hangat, disiapkan le mineral, sampai disiapkan minuman air kelapa. Maka kata Kangjeng Nabi Daud berkata, wahai fulan, kelihatannya fulan capek dari tadi ya, berjalan menuju istanaku. Betul wahai Kangjeng Rasul, maka untuk itu saya siapkan minuman air hangat biar fulan agar segar sedikit. Silahkan fulan minum. Terima kasih wahai Kangjeng Nabi Daud. Bismillah. Alhamdulillah. Beres silaturahim, Bu. Beres yang namanya minum air hangat, kuehnya mah nggak ada. Ketika itu si rojul alias si fulan, kalau di kitab Pak nyebutnya rojul, nggak disebut nama. Si rojul itu, si fulan itu pulanglah dari istana Kangjeng Nabi Daud, nggak ngasih tahu kemana pulangnya. Maka apa yang terjadi hadirin? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, sampai 20 tahun. Itu si fulan ketemu lagi dengan Kangjeng Nabi Daud, hadirin. Si fulan berjumpa dengan Kangjeng Nabi Daud di persimpangan jalan. Ngegebeklah Kangjeng Nabi Daud, kaget ngelihat si fulan masih hidup. Maka proteslah kepada malakal maut dengan berkata Kangjeng Nabi Daud, ya malakal maut, wahai Ijrail, ada apa Kangjeng Nabi Daud? Tadi saya berpapasan di tengah jalan dengan si fulan yang dulu silaturahmi ke istana saya, yang engkau katakan usianya tinggal 6 hari lagi. Tapi mengapa saat ini masih hidup wahai malakal maut? Apa gerangan yang dia lakukan? Jawab malaikat Ijrail, wahai Nabi Daud, tak disangka, tak diduga, memang usianya tinggal 6 hari lagi. Tapi ketika silaturahim ke istanamu, dia pulang tidak berbilang kemana silaturahminya. Enggak ke rumah, enggak kemana-mana. Ternyata dia silaturahmi ke rumah teman lamanya wahai Nabi Daud, yang tidak berjumpa dengan teman lamanya
sekitar 20 tahun lamanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku, wahai Ijrail, wa yunsa'alahu fi asarihi, tunda umurnya sesuai tidak berjumpa dengan teman lamanya. Mudah-mudahan kita yang silaturahim pada malam ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan rizki kita, sehingga kita terus istiqomah ibadah kepada Allah tanpa ada halangan dan tanpa ada rintangan. Amin ya robbal insya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dan yang ketiga sebelum yang keempat, Syawal diikuti dengan huruf alif. Alif mempunyai makna ulfatun. Ulfatun mempunyai makna atau arti persaudaraan. Kemarin anggota Dewan, Pak Dewan, Pak Haji Junadi ke Pondok Pesantren Darul Abror. Saya jelaskan kepada beliau, persaudaraan ini harus dipupuk di bulan Syawal. Kenapa? Karena 11 bulan ke depan itu banyak gesekan. Kata Rasul, qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Tegaknya dunia harus ditopang dengan 4 perkara. Mau ini keroncong hebat, mau yang namanya taman kota kuat, Prabu Siliwangi menjadi teladan, laksanakan 4 pondasi utama. Tidak lain adalah yang 4 tersebut, milikilah awwaluha bi'ilmil ulama. Persaudaraan kita harus dipupuk dengan ukuran yang namanya pondasi yang utama. Yang pertama, ilmu ulama. Raih ilmu ulama. Lahalakal jahilun laula bi'ilmil ulama lahalakal jahilun. Jika tidak ada ilmu para alim ulama, maka celakalah orang yang bodoh. Kiai undang ke masjid, kiai undang ke musola, kiai undang ke tempat-tempat acara seperti malam ini. Kita butuh ilmu ulama. Yang kedua, wasani bi'adlil umaro. Persaudaraan pada malam ini, kalau pengen kuat keroncong permai, pengen gagah taman kota, pengen hebat Prabu Siliwangi, miliki yang kedua pondasi utama, bi'adlil umaro, adilnya para pemimpin. Ini pemimpin semua kan Pak ya? Pak, ini kan pemimpin semua, betul Bu? Ketua RT, ketua RW, ketua DKM, sampai ke anggota dewan pimpinan kita hadir pada malam ini mencetuskan halal bil halal Pak Haji Junadi. Tepuk tangan buat Pak Haji. Bi'ilmil ulama kita raih. Tapi nggak cukup, kata Rasul, pengen kokoh keroncong permai, pengen hebat taman kota, pengen jadi teladan Prabu Siliwangi, miliki yang kedua bi'adlil umaro, adilnya para pemimpin. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika pemimpin ini adil hadirin, ketika pemimpin ini bijaksana, Pak Samsur Rais menjadi kasih kemasyarakatan, adil dia memimpin rakyat pada kecamatan Jatiuwung, maka jangankan doanya, jangankan programnya, jangka panjang, jangka pendek,
doanya pun Allah dengar dan Allah ijabah. Salasu da'awatin la turaddu, 3 golongan doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Getar aras Allah Subhanahu wa taala, 3 golongan diantaranya imamun adil, pemimpin yang adil dan bijaksana. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Dan yang ketiga, Pak, persaudaraan yang kita pupuk, biar kokoh ini keroncong, biar kuat ini taman kota, biar hebat Prabu Siliwangi, maka kita butuh bisa khawatil agniya, kedermawanan orang-orang yang kaya. Kita lihat ada yang ngasih door prize. Saya nanggung door prize helm, saya nanggung door prize kacamata, saya nanggung panggung, saya nanggung tenda, saya nanggung transport kiai. Laula bisakhawatil aghniya la halakal fuqara, kata Rasul. Jika tidak ada kekayaan orang-orang yang dermawan, tidak ada kedermawanan orang-orang yang kaya, la halakal fuqara, celakalah orang-orang yang fakir, celakalah orang-orang yang miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Maka untuk itu kita butuh bisa khawatir agniya, butuh kedermawanan orang-orang yang kaya. Ada anak yatim, dia paling depan. Ada fuqara wal masakin, dia nggak pernah ketinggalan. Ada pembangunan masjid, dia selalu kontribusikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Dia selalu dermawan. Insya Allah kalau yang dermawan as-sahih qaribum minallah, qaribum minal nas, qaribum minal jannah, wa ba'idum minan nar. Dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surganya, dan dijauhkan dari siksaan neraka. Amin ya Rabbal. Seorang dermawan itu tidak pernah bakhil. Bakhil bin pelit bin medit cap jahe keget neng kene tara mere gehese. Yang bisa. Dan yang keempat hadirin, udah cukup pengen berkah nih. Dewan ada di keroncong. Betul. Masya Allah. Kemana-mana luar biasa. Channelnya beliau ada di Adlil Umar. Kiai Gusti ada. Tinggal cari para ulama-ulama yang lain untuk memakmurkan masjid. Bil ulama. Bisa khawatir agniya, banyak di keroncong. Banyak yang kaya dermawan. Masya Allah, kalau dihitung nih acara, kalau nggak ada kedermawanan nggak jadi nih acara malam ini, betul? Betul. Tinggal terakhir hadirin, kita butuh apa biar berkah nih kampung, biar berkah nih keroncong, biar berkah ini Prabu Siliwangi, biar berkah ini taman kota. Kata baginda Nabi Warabi, bida'watil fuqara. Kita butuh doa-doanya orang-orang yang fakir. Laula bida'watil fuqara la halakal agniya. Jika tidak ada doa-doanya orang yang fakir, maka celakalah orang-orang yang kaya. Yang kaya dengan yang miskin berkesinambungan. Ulama dan umara pun harus demikian. Insya Allah kampung kita akan mencapai la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah bukakan keberkahan di antara langit dan bumi. Amin ya Rabbal. Jangan sampai ada yang anaknya nyimeng nyekek botol minum kopi moring tapi tengkleng anak abok nyungsep ke got.
Jangan sampai bapak-bapaknya mampir ke pos RW, ujung-ujungnya main gaple, ujung-ujungnya main judi. Kurang kenceng. Jangan sampai bapak-bapaknya ke pos RW, ujung-ujungnya main gaple, ujung-ujungnya main judi. Meracuni kehidupan judi. Jangan sampai seperti itu ibu-ibu. Ketika anak kita udah pergaulan bebas, nyekek botol, minum vodka, minum kopi miring, kopi tengleng. Ketika orang tuanya main judi, korupsi, makan uang rakyat, maka turun keberkahan itu nggak jadi. Karena kata Allah, walau anna ahlal qura, jika satu kampung amanu, iman dan kokoh, ibu-ibunya rajin ngaji, ibu-ibunya rajin ibadah, amin ya rabbal. Pulang pengajian halal bil halal, cium tangan kepada suami, cium tangannya bolak-balik, cium pipi kiri ngek, cium pipi kanan ngek. Suami pulang kerja maka sambutlah dengan kehangatan. Suami pulang kerja tataplah dengan mesra, karena pahala ibu-ibu menatap suami pulang kerja, kata baginda Nabi, bagaikan menatap Baitullah. Apalagi suami kita hitam kayak Ka'bah. Alhamdulillah. Beres pengajian, beres disambut suami, beres cium tangan sama suami. Besoknya hari Senin ibu-ibu siapin sarapan pagi, beres sarapan pagi dan ngopi, teng-teng tangan kanan suami, bisikan telinga kanan doa-doa di perjalanan. Kata istri yang solehah, "Pak, sekarang musim hujan, sekarang banyak kecelakaan, maka untuk itu banyak-banyak baca doa ya Pak." Yang bagaimana mamah doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallahu lamunqalibun. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza hal birra wa taqwa wa minal amali ma tardha. Apa bapak agama? Yang gampang aja mama ngasihnya. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Titipan doa sudah diberikan. Suami naik kendaraan, kas kerjanya istri yang pegang. Kelihat roda 2, kas kerjanya taruh di depan joknya. Kelihat roda 4, kas kerjanya taruh di belakang jok supirnya. Sambil dandanan yang indah, biar suami lagi kerja terbayang terus istri di rumah. Jangan ini mah dandanannya pas kondangan doang. Kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Na'udzubillah. 4 pondasi ini kita miliki, maka baginda menyatakan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah pun menguatkan dalam Quran surah Al-A'raf, pasti kampung keroncong, pasti taman kota, pasti Prabu Siliwangi, Allah berkahkan dan Allah turunkan keberkahan itu di antara langit dan bumi. Amin ya robbal. Ulfatun, mencapai persaudaraan. Maka untuk itu kokohkan persaudaraan kita. Insya Allah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan yang lainnya bersaudara. Fa aslihu, maka berbaik-baiklah kalian semua. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan kasih sayangnya. Ama tetangga 3A asa asik. Jangan ama tetangga 3G gasak gesek. Ini mah tetangga senang, kita yang bengek. Tetangga beli kulkas, kita yang panas. Tetangga ngecat rumah, kita yang gerah.
tetangga beli parabola, kita beli paramek. Tetangga senang, kita pun harus ikut senang dengan ucapan alhamdulillah. Bersyukur ya Pak. Kenapa Mama? Di keroncong tuh baru bener-bener pindah Pak. Siapa tetangga kita di sebelah? Berkah bener ya Pak. Udah kebeli mobil mewah. Bersyukur ya Pak. Biasanya kita kondangan naik motor, kepanasan dan kehujanan. Gara-gara tetangga beli mobil, kita bisa ikut nebeng, tidak kehujanan dan tidak kepanasan lagi. Alhamdulillah. Kalau diajak, kalau kagak naik Grab ya Bu ya. Insya. Dan yang terakhir hadirin rahimakumullah, Syawal ditutup dengan lam. Shin syarafatun, waw wiqayatun, alif ulfatun, dan lam lutfatun. Lutfatun mempunyai arti kelembutan. Latifun, latifatun itu lembut Bu. Ibu-ibu biasa ngasih nama anak Siti Latifah, berarti Siti lembut. Lembut hatinya. Kenapa bulan ini mencapai kelembutan? Kenapa bulan ini disebut bulan Syawal adalah bulan kelembutan? Karena hati kita yang keras, karena hati kita yang kasar. Ketika datang Syawal, semuanya saling lembut, saling memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan antar sesama dan barang siapa yang berbuat baik antar sesama, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan berikan ganjaran kepada kita. Minta maaf mudah, tapi memaafkan itu susah. Maka pantas ayatnya Bapak kaji dalam Quran surah Asy-Syura ayat 40, faman afa, bukan faman afun. Kalau faman afun minta maaf, afun. Tapi kalau faman afa, memaafkan. Minta maaf mudah, memaafkan itu susah. Maka untuk itu momentum halal bil halal pada malam ini, mari kita saling memaafkan antar sesama. Insya Allah setelah Ramadan tiada, kita memaafkan antar sesama, kita akan masuk ciri-ciri orang yang takwa dengan predikat yang ketiga. Sesuai firman Allah dalam Quran surah Ali Imran, bahwasanya Allah menyeru, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah sediakan orang-orang yang bertakwa itu tidak lain surga di antaranya yang luas di antara langit dan bumi. Ciri-ciri orang yang bertakwa di antaranya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, dan yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, memaafkan antar sesama. Lutfatun mempunyai makna kelembutan karena bulan Syawal yang hatinya keras jadi lembut, yang hatinya kasar jadi lembut, yang biasanya marah jadi ramah, yang biasanya memukul jadi merangkul, yang biasanya membenci jadi mencinta. Maka malam inilah layaklah kita bermaaf-maafan bersama dalam kategori dan momentum halal bil halal dari keroncong Taman Kota dan Prabu Siliwangi. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu cukup ya Pak masih hidup nih. Cukup ya Pak ya. Cukup ya Pak. Kita nanti ada door prize lagi, tapi Pak Dewan minta Pak Yai nanti setelah ceramah tutup langsung dengan doa. Habis ceramah plus doa, amplopnya tiga malah Yai. Tilu. Nek nambahan tidak keluar. Kita ngedoa kepada Allah ya Pak. Ad-du'a arba'in kad-du'a wali. Makanya bersyukur tadi kalau didoain aminnya kenceng Bu. Ad-du'a arba'in kad-du'a wali. Doa 40 orang bagaikan doa waliullah. Ini berapa? 500 kumpul semua. Alhamdulillah. Dijawab oleh Allah langsung ini. Amin. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, maksud-maksud kita yang hadir pada malam ini Allah kabul semuanya. Allah ijabah semuanya dan Allah terima doa-doa kita semua. Amin ya Rabbal. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salawat salamun alaik ya rafi'as sani wa daraji atfatayadi ratal ya ulailal judi wal karami. Ya ulailal judi wal karami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru
kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, dengan bersalawat kepada Kangjeng Baginda Nabi, dengan menyebut-nyebut nama kekasih-Mu ya Rabbi, sehatkan jasmani dan rohani kami, kuatkan jiwa dan raga kami, kuatkan jiwa dan raga jamaah kami, sehatkan jasmani dan rohani jamaah kami yang hadir pada malam ini melaksanakan kegiatan halal bil halal, baik Kampung Keroncong Permai, baik Taman Kota maupun Prabu Siliwangi. Sehatkan jasmani kami semua ya Allah, agar kami istiqomah ibadah kepadamu. Sehatkan jasmani dan rohani kami semua ya Allah, agar kami terus hadir dalam pengajian tanpa ada halangan dan rintangan. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan illa qadaitaha, wala hajatan illa qadaitaha bifadlika wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah hajat kami, berkumpulnya kami dengan para pemimpin yang kami cintai. Kabulkan hajat kami ini ya Rabbi, kabulkan keinginan kami semua ya Allah. Hadir kami kurang lebih 500 jamaah ini ya Allah, Engkau akan langsung ijabah doa-doa kami. Ya Allah, jadikanlah pengajian ini sebagai tuntunan semata. Jangan Engkau jadikan pengajian malam ini hanya sebagai tontonan belaka. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wa ma ma'ana. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan apa-apa yang ada pada kami dan orang-orang yang bersama dengan kami. Allahumma hfadna wahfad ma ma'ana wa ma ma'ana. Ya Allah, lindungi kami, lindungi apa-apa yang ada pada kami dan orang-orang yang bersama dengan kami. Lindungi kami semua yang hadir pada malam ini ya Rabbi, dari segala macam mara bahaya dan fitnah dunia semata. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana wa ma ma'ana. Ya Allah, sampaikan tujuan kami yang baik ini, sampaikan apa-apa yang ada pada kami dan orang-orang yang bersama dengan kami. Allahumma ja'alna sabura, Allahumma ja'alna sabura. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang sabar, sabar dalam musibah, sabar dalam ibadah, sabar dalam menghadapi maksiat. Waj'alna syakura, jadikan kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang Engkau berikan ya Rabbun Ghafur, jadikan pemimpin kami, dewan kami, camat kami, lurah kami, RW dan RT kami menjadi pemimpin-pemimpin yang selalu bersyukur di hadapan-Mu. Sekecil apapun nikmat yang Engkau berikan ya Rabbun Ghafur, jangan jadikan hamba-hamba-Mu tergolong orang-orang yang kufur. Waj'alna fi ainina saghira, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang tawaddu, hamba-hamba-Mu yang selalu ruku dan sujud di hadapan-Mu. Wa fi a'yunin nasa kabira, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang berwibawa di hadapan keluarga dan di hadapan antar sesama.
Rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kucurkanlah kepada kami keluarga yang abadi di dunia, abadi pula di akhirat kelak nantinya. Istri yang solehah, istri yang indah dipandang mata, suami yang taat ibadah, suami yang menjadi pemimpin yang takwa, menjadi imam yang takut hanya kepadamu ya Azza wa Jalla. Bungkus keluarga kami ya Allah dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri kami yang soleh dan solehah, yang bakti kepadamu ya Allah dan Rasulmu, yang bakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, begitu banyak kesalahan yang kami lakukan, begitu banyak kemaksiatan yang kami kerjakan. Di haflah yang mubarakah, di makom yang penuh ijabah, kami bermunajat, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, ampuni kehilafan kami, wabil khusus kepada kedua orang tua kami, baik yang disengaja ataupun tidak. Ampuni ya Rabb, jikalau kami sampai detik ini masih selalu menyakiti hatinya. Panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, angkat derajat dan martabatnya, karena mereka berdua telah mendidik kami dari semenjak kecil hingga saat ini. Kalaupun orang tua kami sudah wafat, ayah dan bunda kami telah tiada, Abah, terimalah amal ibadahnya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, dan tempatkan yang layak di sisimu. Raudhatan min riyadil jinan, jadikanlah makbarahnya sebagai taman-taman surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz
ya Ghaffar ya Rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu du'ana taqabbal karim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya datang dari Allah semata, kekhilafan hanya milik pribadi. Al-Fakir Haji Badrul Khatim Hanafi. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.